Halo dulur, assalamualaikum. Kembali lagi dengan Dalang Movie. Piye kabare lur? Semoga dulur-dulur semuanya masih diberi kesehatan fisik, jiwa, finansial, dan mental untuk melamar si doi. Amin. Di video kali ini Dalang Movie akan presentasi mengenai alur cerita kisah bocah penulis yang jenius namun ambisius, yang membuat dia stres dan terjebak dalam apartemen seorang penyihir cantik idaman Mimin. Bagaimana cara dia selamat dan kabur dari apartemen wanita idaman Mimin ini lur? Ditemani Cak Oda, seperti biasa tanpa basa busuk, aneh langsung gas dalangin alur cerita The Night Book. Cerita dimulai dengan sebuah keluarga yang tinggal di sebuah apartemen. Di situ, bapak dan emak sedang ngomongin anaknya bernama Alex yang sedang stres disebabkan dia dijauhi teman-temannya karena dia sering menulis cerita-cerita horor. Alex yang sedang frustasi mau membakar serta membuang semua karya-karya cerpen horornya. Di saat dia OTW membuang buku-buku karyanya, lift yang dia tumpangi mendadak macet dan mengantarkan dia ke sebuah ruangan aneh bin seram. Dia kepo dan memasuki sebuah kamar. Ada kue enak, Alex pun memakannya. Kemudian dia pingsan. Setelah siuman, dia linglung dan ditemui wanita cantik, seksi, dan nyentrik. Wanita itu bernama Natasha dan dia adalah penyihir yang menculik Alex. Natasha menanyakan apakah Alex punya bakat dan berguna. Jika Alex tidak berguna, dia akan membunuhnya dengan menjadikan patung mainan anak-anak. Takut akan dibunuh, Alex mengatakan dia punya bakat sebagai penulis cerita-cerita horor lur. Namun dia juga mengatakan buku-bukunya sudah ia bakar. Natasha mau membunuhnya lagi dan Alex bilang ia akan menulis cerita-cerita horor setiap hari untuk Natasha dan Natasha lalu meninggalkannya. Pagi harinya Alex bangun dari tidurnya. Dia dikagetkan dengan seekor kucing sakti lur yang mengganggunya. Kucing itu bernama Leonor, kucing piara Natasha. Alex sedang eksplor tempat dia berada. Lalu dia dikagetkan dengan gadis yang datang bernama Yasmin. Yasmin juga korban penculikan Natasha dan dia dijadikan babu olehnya. Mereka pun berkenalan. Yasmin menceritakan bahwa mereka sedang berada di apartemen sakti milik Natasha yang bisa bergerak dan berteleportasi. Dia juga menjelaskan bahwa kucing tadi adalah mata-mata Natasha untuk mematahi pergerakan para babu-babunya. Yasmin lalu mengantarkan Alex ke sebuah perpustakaan besar yang berisi puluhan ribu buku cerita. Yasmin bilang ini adalah ruang Alex untuk menulis cerita-cerita horor baru yang dibacakan untuk Natasha tiap malamnya. Yasmin juga menyuruh Alex supaya segera menulis, karena jika tidak menulis dia akan dibunuh oleh Natasha. Alex menolaknya karena sudah benci menulis dan bersikukuh dia akan mau kabur. Malam harinya Alex mencoba kabur, namun gagal karena pintunya tersegel sihir Natasha. Selanjutnya dia dongengin cerita ke Natasha. Alex nyeritain kisah berjudul The Playground. Ya, walaupun ceritanya dianggap amatir oleh Natasha, dia menyuruh melanjutkannya. Dalam cerita tersebut dikisahkan anak bernama Todd yang mencari sahabatnya bernama Jenny di taman angker. Todd yang mencari Jenny diganggu oleh hantu anak-anak kecil dan terjebak di dalamnya. Todd lalu berusaha keluar dan dibantu oleh arwah Jenny. Jenny mengatakan bahwa Todd harus ikhlas melupakannya karena Jenny akan terus hidup di hatinya. Cie. Dan kisahnya selesai dengan bahagia. Karena endingnya bahagia, apartemen Natasha langsung bergetar. Dia lalu mau membunuh Alex dan Alex langsung merubah ceritanya. Jadi bad ending nih bahwa Todd terjebak di taman bermain selama-lamanya. Apartemen langsung kondusif. Natasha memuji karya-karya Alex. Natasha juga mau membunuh Yasmin dan kucingnya disebabkan mereka mengganggu Alex saat menulis. Alex membelanya lalu Natasha pergi meninggalkannya. Yasmin juga ngambek tuh, disebabkan dia merubah ceritanya. Esok harinya, Alex melanjutkan ngarang cerita. Dia stres dan bingung mau nulis apa. Pas naik ke atas, dia nemu sebuah buku. Buku tersebut bercerita tentang kisah Hansel dan Gretel. Nah, film ini erat kaitannya dengan cerita film Hansel dan Gretel ya lur. Dan bagi yang kepo dan belum tahu tentang film Hansel dan Gretel, silakan nonton video alur ceritanya ya lur. Link sudah Ane cantumkan ke deskripsi. Oke? Lanjut. Alex saat membaca kisah Hansel dan Gretel, dia menemukan tulisan anak misterius yang mengajarkan dan menceritakan cara untuk bisa kabur dari Natasha dengan kata kunci unicorn.
Saat Alex sedang fokus, Yasmin datang dan mengabarkan waktu makan sudah tiba. Malam harinya, Alex melanjutkan dongengin Natasha, dan ceritanya masih membuat boring Natasha. Sampai malam-malam berikutnya, ceritanya masih terdengar amatir dan mainstream. Di samping mengarang cerita, Alex masih mencari kelanjutan tulisan-tulisan tersembunyi sebelumnya di antara buku-buku yang lain. Dan akhirnya dia menemukannya. Tulisan itu menceritakan bahwa gadis yang diculik penyihir tersebut sudah berhasil kabur, namun orang tuanya meninggalkannya. Lagi dan lagi, saat Alex fokus membaca, si Yasmin datang dengan tiba-tiba yang membuatnya kaget. Yasmin datang untuk mengajaknya ke sebuah kebun bibit milik Natasha. Alex diajak untuk membantu memecahkan telur laba-laba zombie yang dimana jika telur-telur tersebut menetas, laba-laba tersebut akan menghancurkan kebun Natasha. Dan tentunya Yasmin akan dibunuh Natasha jika kebun bibitnya hancur. Dengan hati-hati mereka menghancurkannya. Tak lama Yasmin kepleset dan jatuh. Telur berhasil ditangkap Alex, tapi telur tersebut malah menetas dan keluarlah laba-laba zombie. Mereka pun panik dan laba-laba mulai menjatuhkan telur-telur yang lain. Dengan segera mereka menginjak-injak telur tersebut. Laba-laba yang masih hidup tadi masih berkeliaran dan menghancurkan pernak-pernik kebun, serta hampir mencolok mata Yasmin. Leonor datang untuk menolong dan ngajak gelut si laba-laba. Dia kalah dan terjebak di sarang laba-laba. Melihat Leonor terjebak, Alex yang mau kabur kasihan, lalu dia mengecrot laba-laba dengan cangkul lalu menyelamatkan Leonor. Setelah keluar dari kebun, mereka berdua ditarik oleh Natasha dengan kekuatannya. Natasha marah karena tahu kebun kesayangannya berantakan. Natasha yang marah mau langsung membunuh Yasmin. Namun lagi-lagi Alex menyelamatkannya dengan berbohong bahwa semua ini adalah ulahnya. Karena Natasha sayang pada Alex, Natasha mengampuni dan memberikan kesempatan terakhir untuk Yasmin. Alex selanjutnya merenung di kamarnya. Dia mendengar suara aneh di lemari. Pas lemari dibuka, tasnya sedang goyang-goyang dumang. Ternyata di dalamnya ada si laba-laba. Alex lalu bergegas mengecerotnya. Dan setelah mengecerotnya, dia membuka tasnya dan buku notebook-nya disobek-sobek oleh laba-laba. Alex melanjutkan ngelembur menulis cerita di perpus. Dia dihampiri Yasmin yang membawakan ramuan sakti untuknya untuk mengobati luka Alex. Alex juga mengobati luka Leonor karena laba-laba sebelumnya. Alex juga merencanakan mau kabur disebabkan buku catatan notebook-nya sudah disobek-sobek oleh laba-laba. Dia tidak bisa menulis tanpa buku itu. Karena tidak punya pilihan lain, dia ingin kabur hari itu juga. Yasmin lalu mengajak Alex ke sebuah lemari yang berisi patungan anak kecil. Dia bercerita bahwa mereka adalah temannya yang bernama Juan, Claire, dan Ellie yang dijadikan patung oleh Natasha. Disebabkan mereka berempat berencana kabur nih, namun ketahuan oleh Natasha. Dan Yasmin dibiarkan hidup supaya tetap menjadi babu Natasha. Melihat itu, Alex langsung mendapatkan ide untuk kabur. Dia mengajak Yasmin untuk mencari potongan kelanjutan tulisan tersembunyi selanjutnya dan mengatakan bahwa gadis yang berhasil lolos dari penyihir itu memakai kalung unicorn untuk kabur dari segel penyihir. Mereka terus mencarinya dan akhirnya Alex menemukan tulisan terakhir di buku Hansel dan Gretel chapter terakhir. Di situ tertulis bahwa gadis tersebut membuat ramuan tidur untuk penyihir, selanjutnya mengambil kunci dan kabur. Gadis itu juga menuliskan resep untuk membuat ramuan tersebut. Kesempatan nih, Yasmin juga mempunyai bahan-bahan tersebut dan berencana membuatnya. Namun dia tidak tahu tanaman apa yang bisa menyamarkan bau biar tidak ketahuan. Hanya Natasha yang tahu. Karena itu, mereka berencana untuk memancing Natasha biar dia mengatakannya. Maka dari itu, Alex memancingnya dengan cerita The Bindweed. Di dalam cerita The Bindweed, Alex bercerita bahwa dahulu kala ada seekor penyihir yang kesulitan melawan monster besar. Karena penyihir tidak bisa mengalahkannya, akhirnya dia membuatkan ramuan tidur untuk monster. Ramuan tersebut berisi campuran tanaman bindweed yang membuat monster itu tertidur. Namun selanjutnya dia kehabisan bindweed karena ladang telah habis. Penyihir kebingungan. Di saat itu ada gadis petani yang membawakan ramuan hitam untuk penyihir. Ramuan itu diminum oleh penyihir. Selanjutnya penyihir kehilangan kekuatannya. Setelah penyihir kehilangan kekuatannya, monster pun membunuhnya. Setelahnya, monster membunuh gadis tersebut. Bad ending.
Dari sini Natasha memberitahu bahwa bindweed tidak menghilangkan bau, namun tanaman cinarotlah yang dapat menghilangkan bau. Dari sini rencana mereka berhasil dong untuk mendapatkan kata kuncinya. Mereka selanjutnya pergi ke kebun Natasha untuk membuat ramuan tidur tersebut. Setelah membuat ramuan tidur, malam harinya mereka lanjut mau dongengin Natasha. Tak lupa mereka menyiapkan ramuan tidur tersebut ke dalam minuman. Namun saat dicampur, ramuan tersebut minumannya menjadi berwarna hijau. Mereka pun bingung dong. Yasmin datang mengulur waktu. Leonor sedang merhatiin mereka. Natasha juga curiga dengan gerak-gerik mereka berdua dari tadi. Pas Yasmin kembali, ternyata ramuan tersebut hilang. Mereka sadar bahwa Natasha sedang mengetahuinya. Gagal deh rencana mereka. Alex dengan terpaksa datang untuk dongengin Natasha dengan buku yang kosong. Alex akhirnya membacakan cerita dengan ngawur dan gak nyambung. Natasha yang mengetahui ini langsung menyita buku Alex. Alex dan Yasmin ketakutan dan Natasha langsung mau membunuh Yasmin. Saat mau membunuh Yasmin, Leonor datang untuk membuat Natasha tertidur. Ternyata ramuan yang hilang tadi diambil Leonor dan dia memasukkan ramuan itu ke dalam parfum Natasha. Good cat guys. Melihat Natasha tidur, mereka langsung bergegas mengambil kunci dan keluar lalu kabur. Setelah mereka berhasil kabur, Yasmin sadar mereka belum sepenuhnya lolos. Mereka ternyata masih dalam perangkap yang ditutup segel oleh sihir Natasha. Gak lama dia dihampiri unicorn yang diceritakan dalam buku sebelumnya. Mereka lari dong. Unicorn terus mengejarnya, namun unicorn tiba-tiba berhenti dan kabur. Mereka lalu menemukan rumah unik seperti yang dikisahkan dalam buku Hansel dan Gretel. Yasmin yang terpengaruh akhirnya masuk, disusul Alex. Di dalamnya Alex sudah memperingatkan Yasmin, namun Yasmin sudah memakan permen di dalamnya dan kerasukan deh. Yasmin juga memberikan permen ke Alex. Alex memakannya, lalu dia jadi mabuk. Setelah sadar, rumah mendadak gempa. Alex lalu masuk ke ruang bawah tanah untuk mencari Yasmin. Saat sampai, ternyata di dalam sudah ada Natasha dan juga Yasmin serta Leonor yang dipenjara. Alex menanyakan siapakah orang yang di dalam peti mati tersebut. Lalu Natasha menjawab bahwa itu adalah penyihir yang asli. Jadi, ternyata dulu Natasha dan teman-temannya adalah korban penculikan penyihir tersebut. Penyihir itu memakan semua teman-temannya kecuali Natasha, karena Natasha pura-pura baik dan ingin menjadi sepertinya. Namun, dia berkhianat dengan membuat penyihir itu tertidur lur. Lalu dia kabur. Namun, saat sudah kembali, ternyata orang tuanya pergi meninggalkannya. Itulah sebabnya dia kembali dan menjadi penyihir di sana. Natasha juga bilang bahwa gadis unicorn sebenarnya adalah dirinya. Dan resep ramuan tidur yang tertulis di antara buku-buku di perpus sebelumnya adalah tulisannya. Karena itu, Natasha tidak mudah ditipu lur. Ruangan mendadak bergetar, penyihir asli mau bangkit nih. Natasha lalu memaksa Alex untuk menceritakan cerita horor supaya penyihir tidak bangkit dan Alex menceritakan pengalamannya. Alex bercerita, dulu dia gemar menulis cerita-cerita horor. Kebetulan hari itu adalah ulang tahunnya. Dia berniat mengajak Josh sahabatnya. Namun, Josh menolak dan meninggalkannya disebabkan Alex adalah teman aneh yang suka ngarang cerita-cerita horor. Karena itu dia jadi stres dan membuang semua karya-karyanya supaya dia bisa menjadi anak normal seperti yang lain. Bad ending. Gembanya pun menghilang. Lalu Alex melanjutkan ceritanya bahwa dia senang karena kejadian itu dia ditangkap penyihir dan bertemu seorang teman yang baik dan menerima dia apa adanya. Ruangan kembali bergetar dengan parah. Penyihir pun bangkit akhirnya. Alex, Leonor, dan Yasmin kabur, sedangkan Natasha terpaksa gelut nih melawan penyihir yang sudah bangkit. Dan dia kalah. Mereka bertiga masih mencari jalan keluar, sampailah di depan pintu. Yasmin membawa parfum berisi mantra Natasha untuk membuka segel tersebut. Lanjut deh mereka kabur, dan penyihir masih terus mengejarnya. Mereka akhirnya ketangkap di sebuah ruangan. Penyihir mau memakannya, namun Alex punya ide untuk bercerita horor. Alex pun bercerita sambil membacakan cerita dari buku kosong alias ngarang. Dia membuka tungku panas di sampingnya, lalu dia melempar buku kosong tersebut dan penyihir nekat mengambilnya. Kesempatan nih, Yasmin dan Alex langsung mengujinya sehingga penyihir tewas terbakar. Seperti kisah Hansel dan Gretel saat kecil. Mereka bertiga akhirnya pulang dengan selamat.
Esok harinya, Alex melanjutkan bakatnya untuk menjadi penulis horor dan menjadi dirinya sendiri. Yasmin juga datang untuk memperlihatkan karya ilmiahnya dan selesai. Scene diakhiri dengan Natasha yang bangkit dari kekalahannya. Nah, cerita film Night Books tamat lur. Adapun pesan moral yang diambil dari film ini adalah jangan takut terlihat berbeda, karena orang biasa tidak akan mempunyai itu. Yasmin. Sampai di sini dulu ya lur. Dalam movie mohon maaf jika ada salah dalam berbicara maupun salah dalam bercerita. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini karena subscribe, like, and share tidak akan membuatmu putus dari kekasihmu. See you in next time. Assalamualaikum. Dan inilah The Night Books.